Halo semua, selamat datang di SP Insight. Pada video kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 11 untuk materi matriks. Di materi matriks, kita akan meringkas menjadi 3 kali pertemuan. Ya, untuk pertemuan pertama atau materi ke-1 kali ini kita akan membahas tentang konsep matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang perkalian dua matriks. Dan di pertemuan ketiga, kita akan membahas determinan dan inverse matriks khusus yang ordo 2x2. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Kita langsung saja mulai video kita kali ini. Konsep matriks. Sebenarnya matriks ini sudah kalian dapatkan di kehidupan sehari-hari. Karena banyak informasi atau data itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Misalnya tabel harga barang, kemudian tabel data rekening listrik, kemudian tabel harga kereta api, kemudian tiket pesawat mungkin, atau di kehidupan sekolah berkaitan dengan data nilai tugas berupa tabel seperti ini. Misalnya siswanya itu adalah Andi, Asri, Adit, dan Ayu. Masing-masing mendapatkan Andi itu tugas 1 80, tugas 2 75, tugas 3 90, dan tugas 4 85. Begitu pula untuk siswa yang lainnya. Nah, dalam matriks ya, dengan menghilangkan judul baris ya, judul barisnya ini, kemudian judul kolom itu dihilangkan, diperoleh suatu matriks menjadi bilangan seperti ini susunannya. Inilah yang dinamakan matriks ya. Lebih lanjut kita akan bahas di slide selanjutnya tentang pengertian matriks. Matriks adalah susunan suatu kumpulan bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dengan menggunakan kurung biasa atau kurung siku, serta dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, seperti ini. Huruf kapitalnya itu melambangkan matriks ini, kemudian di dalamnya ini berupa susunan bilangan. Kemudian ada namanya baris sebuah matriks. Itu adalah susunan bilangan yang mendatar dalam matriks. Berarti yang mendatar ini baris 1, baris 2, sampai baris ke I. Sedangkan kalau kolom berarti bilangan yang tegak. Berarti ini kolom 1, kolom 2 sampai kolom ke J. Terus ada namanya ordo. Ordo itu adalah ukuran dari suatu matriks. Misalnya ini matriks A, kemudian ordonya ditulis seperti ini. I kali J, I-nya baris, J-nya kolom. Jadi tinggal dihitung ada berapa baris dan berapa kolom. Kemudian elemen dari matriks ini adalah bilangan bebas. Ya, bilangan rasional boleh, kemudian bilangan bulat juga bisa. A11 ini mengandung arti bahwa baris 1 elemen dari matriks A yang berada di baris 1 kolom 1. Kemudian A21 berarti elemen matriks A yang berada di baris 2 kolom 1. Nah, seperti itu. Terus kalau A21 berarti elemen yang berada di baris 2 kolom A2J ini ya. Kolom baris 2 kolom ke J. Itu maksudnya. Terus kalau AIJ berarti baris ke I, kolom ke J. Kita masuk ke contoh. Misalnya matriks K ini min 1, 0, 3, 3, min 10, 8. Nah, kalau dari matriks K ini yang mana dinamakan baris? Yang mendatar. Berarti ini baris 1, ini baris 2. Kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3. Sehingga ordonya menjadi, nah ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti ordonya 2 kali 3. Jangan dikalikan ini ya, biarkan bentuknya 2 kali 3. Terus contoh selanjutnya, ini matriks L, elemennya ini ada berapa baris? Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kolomnya ada ini kolom 1, kolom 2. Berarti ada 4 baris dan 2 kolom, berarti ordonya 4 kali 2. Misalnya kalau diminta L21. L21 itu mengandung arti bahwa elemen matriks L yang berada di baris kedua ya, L2, L1, L21 berarti baris kedua kolom ke 1, berarti jadinya 5. Nah, misalnya L32. Nah, L32 berarti baris ketiga 1 2 3, kolom kedua 1 2. Oh, berarti ini. Nah, lebih lanjut nanti kita bahas ke contoh selanjutnya. Kita masuk ke jenis-jenis matriks ya. Ada beberapa jenis matriks yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada namanya matriks baris. Ya sudah, yang namanya matriks baris berarti matriks yang terdiri dari satu baris.
kolomnya itu ada banyak. Dalam hal ini, ordonya ini berapa? Jangan bilang 1 kali 1 ya. Ini terdiri dari satu baris, kolomnya ya ini hitung 1, 2, 3. Berarti ordonya 1 kali 3. Kemudian kalau matriks kolom, berarti matriks yang terdiri dari satu kolom. Ini barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya ada 1. Sehingga ini ordonya adalah 3 kali 1. Ada namanya matriks persegi. Ya, yang namanya matriks persegi berarti jumlah baris dan kolomnya itu sama. Ini ordonya adalah 1, 2, 3, barisnya 3, kolomnya juga 3. Sehingga ordonya 3 kali 3. Kemudian di matriks persegi ini ada namanya diagonal utama. Yaitu dari, nah ini namanya diagonal utama, dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Ini ditarik garis lurus. Yang berada di garis ini namanya diagonal utama. Terus lawannya, nah yang ini namanya diagonal samping. Nanti diagonal itu akan kita sering gunakan juga. Kita lanjutkan ke matriks skalar. Nah, matriks skalar ini adalah di mana elemen di diagonal utama adalah bilangan yang sama dalam matriks persegi. Ya, bentuknya matriks persegi ini. Misalnya di sini 3, ini juga 3. Ini ordonya adalah 2 kali 2. Di luar diagonal utama itu elemennya 0. Diagonal utama saja perhatikan, kalau bilangannya sama itu matriks skalar. Terus kalau matriks diagonal, perbedaannya adalah diagonal utamanya itu berupa bilangan, tidak mesti sama. Ya, di luar diagonal utama itu adalah bilangan 0. Kalau matriks skalar berarti ini 3, ini 3, ini juga 3. Kalau diagonal ya bebas dia. Sudah? Kemudian ada namanya matriks matriks segitiga atas. Berarti namanya segitiga atas berarti suatu matriks persegi dengan elemen di atas diagonal utama. Ini diagonal utama, di atasnya ini adalah bilangan. Dan di bawahnya itu adalah elemennya 0 semua. Ini 0, segitiga atas berarti yang di atasnya bilangan, di bawahnya 0. Kemudian ada namanya matriks tegak. Jadi matriks tegak merupakan matriks dengan banyak baris, lebih banyak dibandingkan banyak kolom. Lihat saja ini barisnya. 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2. Berarti ordonya adalah 3 kali 2. Terus matriks datar. Berarti matriks datar berarti elemen matriks dengan banyak kolom lebih banyak dibandingkan banyak baris. Lihat saja ini barisnya ada 1, 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti ini ordonya adalah 2 kali 3. Terus ada namanya matriks identitas. Matriks dengan diagonal utamanya itu adalah elemen bilangan 1. Ya. Atau matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Berarti ini 1 semua. Di luarnya itu adalah 0. Itu matriks identitas. Termasuk matriks persegi juga ya dia. Kemudian matriks 0 ya. Namanya matriks 0 berarti semua elemennya itu adalah 0. Kemudian ada namanya matriks segitiga bawah. Nah, sama seperti tadi. Lihat di bawah diagonal utama. Itu berupa bilangan semua. Kemudian kalau di atasnya itu adalah di atas diagonal utama itu adalah elemen bilangan 0. Atau 0 semua. Itu segitiga bawah. Kalau segitiga atas, di bawah diagonal utama 0. Kalau segitiga bawah, di atas diagonal utama 0. Kemudian ada namanya transpose matriks. Transpose matriks itu diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom atau sebaliknya. Transpose matriks A dinyatakan dengan A berpangkat D. Misalnya A itu elemennya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan ordo, kira-kira ini ordonya berapa? Ordonya ini adalah 2 kali 3. Setelah ditranspose menjadi A pangkat D, nanti ordonya menjadi 3 kali 2. Ya. Baris 1, 2, 3 ini menjadi kolom 1, 2, 3. Baris 4, 5, 6 menjadi kolom 4, 5, 6. Jadi seperti itu saja yang namanya transpose matriks. Kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui matriks A elemennya ini. Ya, tentukanlah. Yang satu ordo matriks A. Berarti mencari ordo matriks A, kita cari berapa baris dan berapa kolom dari matriks A. Lihat barisnya. 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Sehingga kita jawab yang nomor 1 menjadi terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Kemudian yang nomor 2 ditanya elemen pada kolom ketiga. Berarti kita lihat ini kolom ketiga. 1, 2, 3. Berarti ini kolom ketiga.
tinggal kita tuliskan 4 min 3 8. Terus yang nomor 3, jumlah elemen pada baris kedua 1 2. Oh, ini baris kedua berarti tinggal dijumlahkan saja. 4 tambah 7 tambah min 3 tambah 0. Yang ini hasilnya 8. Kemudian yang keempat, nilai dari A12 kali A34. A12 berarti baris 1 kolom 2. Ya, baris 1 kolom 2 berarti min 1 ya. Dikalikan dengan A34. Berarti baris 3 kolom 4. Baris 3 kolom 4. Jadinya min 2. Min 1 kali min 2 sama dengan 2. Yang kelima, transpos matriks A. Yang namanya transpos berarti baris jadi kolom. Ya, yang awalnya bentuknya seperti ini. 2 min 1 45 jadinya kolom 1. 2 min 1 45. Kemudian 27 min 30 jadinya 47 min 30 jadinya 47 min 30 ke kolom 2. Baris 3618 min 2 jadinya kolom ketiga 618 min 2. Ordonya juga terbalik. Sudah? Kita masuk ke kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen yang seletak atau bersesuaian bernilai sama juga. Contohnya ini. Nah, dua matriks ini kalau dilihat kan sama. Berarti kita lihat dulu ordonya. Ordonya ini 3 kali 2, ini juga 3 kali 2. Kemudian elemen seletak itu artinya apa? Misalnya ini 5. 5 itu berada di baris kedua, kolom ke-1. Kalau di matriks B, kita cari baris kedua, kolom ke-1 juga sama 5. Itu namanya seletak. Terus kalau min 6, baris ketiga, kolom kedua. Ini juga baris ketiga, kolom kedua. Dan dicek semuanya sehingga dapat disimpulkan A dan B itu sama. Jadi untuk kesamaan dua matriks tidak berhenti sampai sini ya variasi soalnya. Variasi soalnya seperti ini jadinya. Tentukan nilai X dan Y dari kesamaan matriks berikut. Nah, ini ordonya kan sudah sama. 1, 2, 1, 2. Jadinya 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Ini jadi satu kesatuan. Ini juga jadi satu kesatuan. 9 berada di baris 1 kolom 1. 9 di sini juga baris 1 kolom 1. Min 1 baris 2 kolom 1. Ini juga baris 2 kolom 1. Berarti tinggal kita selesaikan dengan kesamaan berdasarkan elemen yang seletak. Berarti 4x tambah 7 sama dengan berapa? Sama dengan min 5. Kita selesaikan. 4x sama dengan min 5 kurang 7. Jadinya x sama dengan min 12 bagi 4 sama dengan min 3. Didapat x-nya min 3, kita substitusikan ke 2 sama dengan x tambah y. Ya, 2 sama dengan x tambah y. Jadinya 2 sama dengan min 3 tambah y. Jadinya y sama dengan 2 tambah 3. Atau y-nya 5, x-nya min 3. Seperti itu. Kita lanjutkan ke operasi dua matriks berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika A dan B adalah sebarang matriks yang berordo sama, jumlah matriks A dengan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan matriks B yang seletak. Begitu pula untuk operasi pengurangan. Ingat ya, yang seletak. Syaratnya ordo harus sama. Contoh. Hasil pengurangan dari ini dan ini. Lihat saja ordonya. Kalau ordonya sudah sama, langsung kita selesaikan. Berarti jadinya 7 kurang 3. 7 kurang 3. Sama dengan 4. Kemudian 2 kurang min 5. Hasilnya 7. Min 1 kurang 4. Ya, hasilnya min 5. Kemudian 4 kurang 2. Ini ya, jadinya 2. Hanya seperti itu saja. Yang seletak. Ya. Contoh lain lagi. Nah, diketahui P elemennya ini dan Q elemennya ini. Kalau yang ditanya P tambah Q bisa enggak? Lihat ordonya ya. Ordonya berbeda berarti ini tidak bisa. Kita lihat pertanyaan yang sebenarnya seperti apa. Jika X sama dengan P, jika X kurang P sama dengan transpos dari Q atau Q pangkat D, tentukan matriks X. Nah, jangan takut ya karena soalnya seperti ini susah. Tidak ya. Ini kita selesaikan dengan bentuk aljabar biasa. X kurang P sama dengan Q pangkat T. Berarti kalau kita cari X, P-nya pindah ruas. Jadinya Q pangkat T tambah P. Berarti karena ini ada Q pangkat T, itu artinya transpos matriks Q. Jadi kita transpos yang ini. Di min 1, 2, kolom 1 jadinya baris 1. Ini jadinya baris 2, ini baris 3. Sudah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja dengan matriks P. Nah, jadinya seperti ini. X sama dengan matriks P ditambah, matriks Q transpos ditambah matriks P. Tinggal dijumlahkan min 1 tambah 2, hasilnya 1.
Kemudian 2 kurang 7 hasilnya min 5. 3 tambah 3 hasilnya 6. 5 tambah 2 hasilnya 7. 4 tambah min 4 hasilnya 0. Kemudian min 6 tambah 5 hasilnya min 1. Sehingga matriks X itu adalah ini. Sudah ya, kita masuk ke contoh yang terakhir. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi kesamaan matriks berikut ini. Ya, ini gabungan antara penjumlahan dan juga kesamaan dua matriks. Lihat saja ini ordernya sama, berarti kita bisa operasikan. Ya, kita operasikan dengan melihat elemen yang seletak. Berarti kita selesaikan di ruas kiri dulu. Di 2X tambah Y. Tulis 2X tambah Y. 5 tambah 3. Tulis 5 tambah 3. 2 tambah 3X. 2 tambah 3X. Kemudian min 1 tambah min 7. Min 1 tambah tambah min 7. Atau min 1 kurang 7 jadinya. Sama dengan min 2, 8, 5, min 8. Jadinya yang bisa dijumlahkan kan 5 tambah 3 dan min 1 kurang 7. Jadinya 5 tambah 3, 8. Kemudian min 1 kurang 7, min 8. Lihat yang seletak. Ini baris 1, baris 2. Kolom 1, kolom 2. Ini ordernya sama. Di kesamaan dua matriks, ini 8 itu berada di baris 1, kolom 2. Ini juga sama. Ini min 8, ini juga min 8. Sehingga kedua matriks ini adalah sama. Tinggal kita cari X dan Y-nya. Berarti yang pertama kita cari yang paling mudah, berarti 2 tambah 3X sama dengan 5. Nah, kita dapatkan kesamaannya menjadi 3X sama dengan 5 kurang 2. Di X sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1. Kita dapat X-nya 1, kita masukkan ke kesamaan 2X tambah Y sama dengan min 2. Kita ganti X-nya dengan 1, jadinya 2 kali 1 tambah Y sama dengan min 2. Jadinya Y sama dengan min 2 kurang 2, sama dengan min 4. Sehingga didapat X-nya 1, Y-nya min 4. Dah. Ada juga metode lain dengan eliminasi dan substitusi. Itu tergantung dari apa soalnya. Ya, tinggal disesuaikan. Tinggal ingat metode dalam mencari nilai X dan Y. Sudah? Sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.